Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi merupakan aset penting bagi pencapaian sasaran atau tujuan. Organisasi yang tercermin dalam efektivitas dan efisiennya merupakan alat perekat organisasi yang juga mempengaruhi nama baik organisasi yang bersangkutan. Ada beberapa poin yang saya akan bahas. Yang pertama, definisi organisasi. Yang kedua, hubungan organisasi dan komunikasi. Yang ketiga, pola komunikasi dan dalam organisasi. Yang keempat, peran manajer dalam organisasi. Dan yang terakhir, ada jaringan organisasi. Organisasi merupakan sekelompok masyarakat yang bekerja sama demi mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga merupakan suatu unit sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih, dikoordinasikan dengan sadar dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai serangkaian tujuan. Komunikasi organisasi memiliki 5 ciri. Yang pertama, komunikasi organisasi sebagai proses, karena peristiwa-peristiwa dalam organisasi tidak terjadi secara terpisah-pisah, melainkan merupakan sebuah proses. Yang kedua, komunikasi organisasi merupakan kegiatan terstruktur, yaitu melibatkan orang-orang yang merupakan kedudukan dan peran berbeda-beda dalam struktur hierarkis. Yang ketiga, organisasi memiliki tujuan yang jelas, diantaranya yaitu keseluruhan organisasi, divisi organisasi, serta tujuan karyawan secara individu. Yang keempat, komunikasi organisasi melibatkan orang-orang dengan kedudukan dan peran yang berbeda-beda dengan pola hubungan yang stabil dan mengikuti aturan tetap. Yang kelima, komunikasi organisasi berlangsung multi-jenjang sesuai ikatan atau kerangka kegiatan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada hubungan organisasi dalam komunikasi. Organisasi dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Organisasi dan komunikasi memiliki keterkaitan baik secara konseptual maupun operasional. Komunikasi pada dasarnya adalah sumber yang menyebabkan terjadinya seluruh kegiatan lain yang terjadi dalam organisasi. Jadi, komunikasi merupakan sumber pemahaman tentang organisasi. Tanpa komunikasi mustahil ada organisasi. Selanjutnya ada pola komunikasi dalam organisasi. Sebuah organisasi harus berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Komunikasi antar suatu organisasi dengan organisasi lain memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan tujuan dan jenis organisasinya. Secara umum, pola komunikasi organisasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Yang kedua, saluran komunikasi non-formal. Dan yang ketiga, pertukaran informasi dalam organisasi. Yang pertama, saluran komunikasi formal adalah aliran informasi yang memiliki rantai komando dalam struktur organisasi. Dalam sebuah hierarki atau struktur organisasi akan tampak berbagai macam posisi atau kedudukan masing-masing anggota sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. Pola komunikasi formal dibedakan menjadi top-down communication, bottom-up communication, horizontal communication, serta diagonal communication. Yang kedua ada saluran komunikasi non-formal. Berbeda dengan komunikasi formal, saluran komunikasi non-formal mengalirkan informasi tanpa mengikuti struktur organisasi yang ada. Keberadaan komunikasi non-formal tidak dapat ditiadakan dalam sebuah organisasi karena komunikasi non-formal melengkapi saluran komunikasi formal. Para pelaku yang terlibat dalam komunikasi ini tidak memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, kedudukan, jabatan sehingga dapat berkomunikasi secara lebih luas. Setiap orang dapat membicarakan apa saja seperti membicarakan olahraga, humor, keluarga, hobi, dan sebagainya. Yang ketiga, pertukaran informasi dalam organisasi. Secara umum, komunikasi memiliki 2 fungsi penting dalam organisasi, yakni bertukar info dan menghubungkan bagian-bagian organisasi. Dalam prosesnya, komunikasi memungkinkan setiap anggota organisasi untuk bertukar informasi dengan menggunakan bahasa atau simbol-simbol yang umum digunakan. Selanjutnya ada peran manajer dalam organisasi. Menurut Mintzberg, manajer dalam sebuah organisasi memiliki 3 peran utama, yaitu untuk mengumpulkan dan menyiapkan informasi, mengambil keputusan, dan untuk menyatukan antar pribadi dalam organisasi sehingga bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.
Berdasarkan perannya, setiap manajer dalam organisasi harus dapat mengomunikasikan ide, gagasan maupun informasi kepada para karyawan dalam bentuk pesan yang baik sehingga dapat dipahami dengan efektif. Peran manajer juga dibedakan menjadi 3, yaitu peran antar pribadi, peran informasional, dan peran keputusan. Dan yang terakhir ada jaringan organisasi. Jaringan organisasi erat kaitannya dengan ruang lingkup komunikasi. Sebuah organisasi harus dapat menjaga keharmonisan baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Komunikasi internal dan eksternal harus dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Fick dan Gilsdorf merumuskan karakteristik komunikasi bisnis yang baik. Yang pertama, pesan yang akan disampaikan disusun sesuai dengan penerima pesan dan kebutuhan akan informasi. Yang kedua, pesan bisnis disusun dengan mempertimbangkan batasan waktu dan biaya. Yang ketiga, pesan bisnis biasanya disusun untuk beberapa tujuan. Yang terakhir, pesan bisnis harus memperhatikan pengaruh yang timbul terhadap penerima pesan, sehingga penting untuk memperhatikan kata-kata dan muatan informasi yang akan dikirim. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi dalam organisasi.